Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan mempelajari tentang aplikasi Blender. Oke, di sini saya sudah masuk di dalam aplikasi Blendernya. Kita buka. Ini sudah ada banyak file punya saya ya. Ini file kalau sudah buat seperti ini tampilannya. Cuma kita buat yang baru, general, baru-baru. Oke. Awal kita masuk di aplikasi Blender, biasanya ini kita sudah memiliki satu objek, yaitu cube atau kubus. Cuma di sini kalau kita mau nambah gimana Kak? Kalau kita mau nambah gimana? Kita hapus, coba kita hapus. Kita add object. Nah, di add object di sini banyak pilihan. Ada plane, cube, circle dan sebagainya. Misalkan Kakak tetap pakai cube, soalnya ini kita dirotasi ini. Ya. Terus Kakak mau masukkan juga apa ya? Ini circle. Nah, jadi ketika kita mau meng-add suatu objek itu masuknya ke Blender itu tepat di tengah-tengah. Jadi kalau kita sudah masukkan seperti ini, lalu kita yang move, kita klik move, lalu kita geser seperti itu. Oke, yang perlu teman-teman ketahui adalah ini select box. Ini maksudnya ini untuk menselect, memilih ini objeknya. Misalkan yang mau kita edit yang circle atau yang cube. Kalau kita mau edit semuanya, kita klik kedua-duanya seperti itu. Ini untuk kegunaan select box. Terus yang ini move aja, namanya move. Jadi yang kita pilih itu bisa kita pindah yang menggunakan move ini. Kalau tidak kita menggunakan move, misalkan cuma pakai select saja, mau kita pindah, ini tidak bisa. Jadi kalau di Blender itu yang bisa kita gerakkan bebas itu adalah ini. Jadi ini rotasi dari view-nya itu yang bisa diubah dengan bebas. Cuma kalau ini mengubah objeknya itu menggunakan move di sini. Terus ada rotate. Rotate ini buat memutar. Ini memutar ke sumbu Y, ke sumbu E, ke sumbu Z gitu. Cuma misalkan teman-teman cuma satu arah, kita harus di view-nya ini kita klik sekarang ke X. Dia mutarnya ke X saja. Gini saja. Ke X saja gini. Nah, seperti ini kalau di X. Cuma kalau tadi tuh bebas gini kan. Nah, dia tuh mutarnya ndak ke X, ndak ke Y, ndak ke Z itu semua berubah. Bisa kita lihat di sini. Kalau kita nariknya di sini, X-nya berubah berapa derajatnya, seperti itu. Nah, cuma kan kita bisa misalkan butuhnya nih kita cuma ini yang circle mau dimiringkan ke 45 derajat. Kita miringkan, kita klik yang X saja seperti ini, yang X. Nah, kita putar 45 derajat, kira-kira 45 derajat itu. Cuma kalau aduh ini pas atau enggak ya, kita bisa klik di sini. Klik di sini 45 derajat seperti itu. 45. Nah, 45 derajat. Terus berikutnya, jendela berikutnya yaitu apa ini? Scale. Nah, scale ini adalah skalanya. Jadi bisa kita ubah tingginya, lebarnya, lebar ke sini juga bisa dirubah seperti itu. Ini saya pikir teman-teman sudah paham. Terus yang paling penting lagi waktu kita mengedit di Blender, kamera. Nah, kalau kita mengedit pastikan harus ada di dalam kameranya. Kalau seperti ini kan yang tampil cuma ini aja. Yang ini
yang tinggi ini tidak masuk. Jadi kita harus memposisikannya bisa masuk semuanya di kamera seperti itu. Kalau bentar, bentar. Nah, kalau kayak gini kak, objeknya besar kak. Kalau kita mau diperkecil, kita udah ngeditnya susah-susah. Kalau kita perkecil, malah berubah ukurannya. Nah, yang kita ubah tempatnya adalah yang kamera. Sama kayak tadi. Jadi kita klik move, kita geser. Ini kurang ke atas kameranya, kita pakai rotate yang tadi. Seperti itu. Kita angkat kameranya seperti ini. Kita lihat, masih kurang ke atas. Kurang, ini nggak, kurang ke kiri. Oke, berarti kita ke sini. Dari sumbu Z, kita lihat sini dari atas. Nah, kita lihat semua. Fungsinya apa kalau sudah kayak gini? Kalau misalkan kita render itu menjadi suatu gambar atau suatu video, itu ya yang tampil adalah yang dalam kotak ini, seperti itu. Kan nih kita render nih, coba. Oke, masih proses. Nah, ini yang tampak yang satu kotak ini. Kita ekspor jadi gambar ya seperti ini, seperti itu. Oke, itu saja dasar-dasar untuk menggunakan Blender, yaitu cara menggunakan view-nya di sini kalau mengedit, sama ini beberapa item yang bisa digunakan untuk proses pengeditan seperti itu.